Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dentarjo. Kali ini saya ingin membagikan video bagaimana cara mengganti siku yang ada di starter. Ini adalah starter Panther ya, Panther 2,3. Ini kendalanya yaitu ketika di starter dia hanya berbunyi cetek-cetek, jadi seakan-akan baterainya itu nggak kuat. Nah, setelah saya cek ternyata memang ada beberapa kemungkinan ya kenapa starter Panther itu hanya berbunyi cetek-cetek. Menurut analisa saya, yang pertama itu baterainya mungkin lemah ya, jadi tidak bisa mengangkat beban starter yang berat ini. Jadi kalau bisa voltase dari baterai itu sendiri sekitar 12 volt ya. Kalau kurang dari itu biasanya agak berat untuk memutar starter ini. Kemudian yang kedua yaitu masalahnya di relay starternya mungkin sudah lemah ya, kuningannya itu, sehingga arus listrik dari baterai tidak bisa tersalurkan ke starter ini. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu siku yang ada di starter ini, siku tembaga. Kemarin sudah saya bongkar, ini sudah saya ganti. Memang kondisi sikunya ini sudah tampak aus ya, jadi kemungkinan ini penyebabnya starter hanya berbunyi cetek-cetek. Untuk harga dari siku tembaga starter ini sekitar 25.000. Kemarin ini saya belikan di online, ini terminal PTH, nomor serinya ini. Nah, ini bisa dilihat, tak perjelas. Nah, di sini tampak bekas dari piston, apa namanya itu, katup atau piston ya, yang ada di starter itu. Ini tampak ada bekasnya, ini tak perjelas. Nah, ini ada bekasnya, ini sudah tipis ya. Kemudian yang satunya juga demikian, ini yang sudah tampak aus tapi masih lumayan tebal loh. Jadi ini aus sebelah ini ceritanya loh. Nah, tampak di kamera, jadi yang sebelah sini ini masih lumayan tebal, kemudian yang sini ini sudah mulai tipis, apalagi ini ada bekasnya. Ini masih ori kayaknya, ini masih bawaan mobil. Ini adalah Panther 2,3 tahun 94. Dari bentuknya sih kayak masih ori dia. Ini yang menyebabkan starter hanya berbunyi cetek-cetek ya. Adapun untuk urutannya, cara pemasangannya, ini ada apa namanya, ada sekatnya ya. Jadi gini, pertama itu bautnya, kemudian ini tembaganya, hadapnya ke sini ya, jatuh apa ini. Kemudian dipasang ini sekatnya ya, gini. Jadi ini pemisah antara baut yang sini dengan bodi yang ada di sini. Ini bodinya masuk, kemudian dimasukkan ini, set masuk, kemudian dikasih ring, baru
baut seret gini ya. Kemarin ini saya pasang sendiri, cuman lupa nggak ngevideo. Jadi 2 baut ini kalau beli baru ya, ini ada perbedaan antara baut negatif sama baut positifnya. Baut negatifnya itu lebih pendek, ini terlihat nggak di kamera? Nah, saya masukkan, ini baut negatif, ini positif. Tanda dari baut positif ini dekat, ini soket ini dekat dengan soketnya. Ini dibikin pendek karena apa? Karena ini sudah mepet dengan blok mesin ya. Jadi ini kalau dibikin panjang takutnya natap blok mesinnya itu, kemudian terjadi apa-apa dan lain sebagainya. Makanya ini dibikin lebih pendek. Yang penting bisa untuk mengaitkan ini, apa ini, kabel dari dinamo starter ke sini, ke bodi. Kemudian biar lebih awetnya ini, biar lebih amannya ini ditutup pakai karet. Nah gini ya. Jadi yang saya ganti itu di sini, di dalam sini ya. Yang saya ganti di sini, tempatnya 2 ini, baut 2 ini. Cara masangnya gampang lur. Kalau sudah posisi di bawah seperti ini gampang, cuman ketika nyopot dari mesinnya itu yang agak susah, soalnya posisinya itu sempit ya. Untuk memasukkan kunci itu sangat sempit, jadi harus hati-hati, waspada, jangan sampai melukai diri kita. Ini tadi sudah saya coba dihubungkan menggunakan baterai, ini sudah bisa, cuman pelunyer atau piston yang ada di sini, katup apa ini namanya, ini kayaknya sudah tipis, jadi perlu diganti. Ini nanti nunggu tokonya buka, saya belikan, langsung saya pasang, nanti kita tunjukkan hasilnya seperti apa ya. Jadi alat-alat yang dibutuhkan untuk membongkar starter, yang pertama yaitu melepas baut ini ya dari mesin. Ini baut 17-an, jadi kunci 17-an, kemudian 13 atau 14 ini tersambung dengan kabel yang ada di aki, ini positif. Kemudian baut 8 ini, kunci 8, kunci 10. Kalau sebenarnya ini harus dibongkar ya, untuk memastikan bahwasanya pelumasan yang ada di dalam ini masih ada. Takutnya kalau kering dia berpengaruh ke otomatis starternya bending atau apa itu ya, yang bertugas untuk mendorong ini. Nah ini pakai otomatis, jadi ketika ada tekanan, ada arus dari aki, dia akan mendorong set. Kemudian katup yang ada di sini tertarik ke sana, jadi ini ada semacam gulungan tembaga. Jadi ketika ada setrum dari aki, tembaga di sini bekerja, kemudian menarik piston atau katup yang ada di sini, menarik ke sini, seret gini. Terus ini terdorong, dia maju ke sana, terhubung dengan roda gila. Kemudian piston yang ada di sini ini menghubungkan antara negatif dan
positif yang ada di bawah ini. Nah, terjadilah putaran, gitu ya cara kerjanya. Baik, langsung saja kita eksekusi ya. Kita coba bongkar. Kita coba menunjukkan bagaimana cara mengganti siku tembaga yang ada di starter Panther 2,3. Yang pertama kita lepas dulu baut yang mengikat kabel negatif ini ya. Kemudian baut 8, jumlahnya ada 3 ya. Ini kalau tukang dinamo biasanya memakai semacam pipa dengan lubang besar ya, buat ganjel, buat tumpuan biar nggak gulik. Berhubung ini nggak ada pipa besar buat tumpuan, ya wis alat seadanya saja ayo. Yang penting hasilnya sama. Ini memang agak ini ya, ribet. Nah, ini yang saya katakan tadi, pistonnya ini tampak ini sudah tipis ya. Ini nanti saya akan coba cari di bengkel, kita coba ganti saja. Kemarin sudah saya bersihkan sih, niatnya saya mau pasang, cuman nanti kok resikonya kok turun starter lagi, daripada bolak-balik naik turunkan starter, mending ini dibelikan saja. Mumpung posisi starter sudah turun ini ya. Nah, di sini harusnya ada pernya. Ini dari bawaannya nggak ada pernya. Kemudian yang saya bicarakan tadi yaitu ini, siku yang ini ya, siku ini yang negatif, ini yang positif. Kemudian posisi dari siku ini harus tegak lurus ya, tegak lurus, artinya harus sejajar. Biar sejajar ini dikasih apa namanya, ganjel ya, ganjel berupa apa ya, kertas tipis yang tidak gampang sobek ya. Saya ganjel tujuannya biar tidak misli. Nah, ini kalau dilihat ini harus pas tengah-tengah gini, kelihatan nggak? Nah, ini ketika dinamo apa, lilitan yang ada di sini bekerja, artinya teraliri arus listrik, dia akan bekerja, kemudian menarik ini piston yang ini ke dalam seret. Nah, ini kalau mepet ini harus sejajar ya. Ini saya tekan di sini, mana yo, ini tembaga yang ini dengan yang ini harus pas di tengah-tengahnya. Nah, ini kiri kanan ini harus pas, ini kiri kanan harus pas. Jadi ini dipastikan tembaga yang di sini bisa pas, artinya tidak makan sebelah atau misli. Makanya ini saya ganjel di bawahnya siku ini diganjel biar enggak ulah-gulik, biar enggak berubah posisinya. Saya ulangi, jadi ketika magnet yang ada di sini apa namanya, lilitan teraliri arus listrik, dia bekerja kemudian menarik ini, seret, menarik, cuk. Nah, sekaligus dia menekan ini, semacam pelunyer ya dia. Nah gini. Seret gini, terus muter seret gitu. Kemudian di sini sih harusnya dikasih ini ya, grease
atau stempet ya, biar apa pelunyer yang ada di sini itu bekerja dengan baik, artinya terlumasi dengan baik. Tapi berhubung ini harus nyopot ini pakai obeng dok, ini dua ini, sedangkan saya nggak punya, ya wis sementara kita biarkan dulu, insya Allah ini masih ada pelumasnya, stempetnya masih lumayan. Pokoknya gerakan dari sini masih enteng, bisa dipastikan pelumasan yang ada di dalam ini masih ada. Tapi kalau teman-teman mempunyai obeng dok, ini sebaiknya dibongkar saja, kemudian dalamnya dikasih stempet uno. Baik lur, kita lanjutkan. Ini sudah beranjak siang. Ini tadi sudah saya belikan pelunyer starter Panther 23 ini ya, Denso kodenya ini. Kita cek bentuknya sama, coba kita buka ya. Ini tadi beli di toko biasa, di harganya 100 ribuan, tapi kalau di online nggak sampai ya, cuman beda merek. Nah, ini tampak di kamera ini yang lama ya, yang terlihat lebih tipis. Nah, ini yang baru, selisih berapa mili ini ya, cuman ini nggak ada pernya lur, harusnya di sini ada pernya, cuman ini tadi di toko saya cari nggak ada, habis atau gimana ya. Mereknya Denso, coba langsung kita pasang. Kita masukkan shred. Oke, langsung kita tutup saja ya. Ini tutupnya ke sini. Oh iya, ini sebelumnya ini negatif ya, kita masukkan, kita baut. Nanti kita tes dengan aki yang sudah kemarin ini saya chargernya kemarin juga tak belikan baru saja lur, daripada bolak-balik ke bengkel. Jadi kemarin beli di online di Shopee itu sekitar 180-an, sekitar 180-an ya untuk charger mobil yang otomatis. Nanti kita upload videonya biar dulu juga tahu, barangkali terinspirasi dari video tersebut kemudian ingin mencoba membeli. Soalnya kalau di bengkel itu enggak semuanya ada, enggak semuanya punya charger aki lur. Kemarin itu sempat kehabisan baterai ini, terus saya muter-muter ke beberapa bengkel, ternyata nggak punya charger aki. Ya wis, akhirnya saya pasang lagi. Mana tadi kunci 8, ini kunci 8. Kita kenceng nih secukupnya, nggak usah kenceng-kenceng wis, yang penting rapat, nggak lepas. Ya, kemudian ini negatifnya tempatnya di sini ya. Di sini kita pasang ring, terus baut 13-an ini ternyata. Cerit 13 10. Nah ini 13-an.
kita kencangi secukupnya, kita injak jerit, terus kita tutup, kemudian kita langsung uji coba. Jadi untuk yang positif mana? Ini dia. Ini dari relay ya, ini dari kunci kontak relay. Kita tancapkan sini. Iya. Terus ini nanti dari positif aki. Adapun yang negatifnya kita taruh mana ya? Taruh body sini aja ya. Kita taruh body saja. Jadi sebelum kita pasang, kita uji coba dulu di bawah, biar nanti kalau terjadi apa-apa nggak repot naik turunkan starter dari tempatnya. Soalnya kalau sudah terpasang di mobil kemudian nggak bisa nyala, waduh repot, bolak-balik naik turunkan ini lumayan capek lur. Ini kok muter saja ini ya. Ini menggunakan alat-alat seadanya, yang penting. Jadi nanti ini negatifnya, ini positif, ini juga positif, itu ya. Kita bundel, kita bundel, kita ambil baterainya. Ini dia. Ini saya menggunakan baterai Yuasa. Ini tahunnya, ini bisa dilihat tahunnya 2021 penggunaannya, tanggal 2 bulan 2 2021. Rumahnya Pak Aris di mana? Pak Aris. Iya. Baik lur, kita lanjutkan. Aduh. Ini harusnya menggunakan baut ya, kemudian ditaruh sini, taruh sini biar lebih aman. Berhubung ini enggak ada alat ya wis. Ini ya. Ini dari relay, dari kontak. Ini kita masukkan ke positif. Kemudian ini juga positif. Ini positif ya. Kemudian ini negatifnya, kita taruh body. Oke, kalau sudah bisa muter berarti sudah berhasil. Bismillah. Ini ya, taruh sini ya. Kita tekan sambil kita pegangi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah berhasil. Oke, lancar. Kita ukur tegangannya dulu ya, berapa. Nanti kalau berkurang kita charger lagi. Oh, di dalam itunya lur. Wis, nanti saja. Oke, cukup sekian. Barangkali ada masukan, kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang paling sempurna, jadi kita sama-sama belajar, saling menerima kritik dan saran ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe nya. Terima kasih.